Hai guys, kembali lagi bersama Dunia Populer. Mayoritas tumbuhan membutuhkan air dan sinar matahari untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi, ada sejumlah tumbuhan predator yang akan hidup dengan memangsa hewan atau karnivora. Biasanya bentuknya sangat cantik untuk menarik mangsanya. Semua tanaman karnivora dapat ditemukan di daerah yang tanahnya memiliki nutrisi sangat sedikit. Untuk memangsa tanaman itu membuat berbagai cara mulai dari perangkap serangga, arthropoda, menghasilkan cairan pencernaan, dan melarutkan mangsa. Berikut tanaman pemakan daging yang mematikan. Venus flytrap. Venus flytrap atau Venus penangkap lalat adalah tumbuhan predator yang paling terkenal. Daun Venus tersusun dari bagian brengsel seperti rahang dilengkapi dengan gigi, berduri di sepanjang tepinya, serta sejumlah rambut yang sangat sensitif. Tumbuhan ini akan beraksi ketika seekor serangga masuk ke daun perangkapnya. Tanaman ini sangat canggih, bahkan dapat mengidentifikasi rangsangan non-mangsa, seperti tetesan air hujan. Cephalotus. Tanaman ini memiliki distribusi daerah yang sangat kecil di barat daya Australia dan mengandung hanya satu spesies, Cephalotus follicularis. Tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman pitcher Australia, karena tanaman memiliki daun perangkap berbentuk pitcher. Tanaman ini menangkap mangsanya dengan perangkap pitfall. Seluruh proses berlangsung di 3 zona yang berbeda mulai dari zona tarik zona slip, dan zona pencernaan. Perangkap terbuka dibatasi oleh kolar, sehingga setelah korban jatuh ke dalamnya, mereka tidak dapat naik kembali untuk keluar lagi. Nepenthes atau kantong semar. Nepenthes merupakan tumbuhan yang menarik untuk dipandang, asli dari daerah tropis dan menampilkan sekitar 100 spesies. Juga dikenal sebagai tanaman pitcher Asia. Mereka menjajah berbagai habitat tropis, mulai dari permukaan laut sampai daerah pegunungan yang sejuk. Perangkap tanaman ini adalah perangkap-perangkap pasif, berbentuk seperti pitcher, yang tidak bergerak. Perangkap ini sangat stabil yang berisi dengan cairan yang mengandung zat aktif permukaan. Cairan ini memastikan bahwa korban benar-benar dibasahi dan tidak bisa melarikan diri setelah mereka jatuh masuk. Drosera. Drosera terdiri lebih dari 150 spesies, merupakan tanaman permata bagi dunia tanaman karnivora. Juga dikenal sebagai sundeus, tanaman ini mampu melakukan penyerbukan dan pembuahan sendiri. Sundeus memiliki perangkap perekat aktif. Mangsa mereka juga tertarik dengan sinyal optik. Menggunakan kelenjar berlendir yang mengalir menutupi permukaan daun, tanaman ini menarik dan menangkap serangga. Bahkan, untuk menangkap korban, semua spesies sundeu mampu menggerakkan tentakel menuju pusat daun. Large floating bladderwort. Bladderwort merupakan sejenis tumbuhan dari genus Uticularia dalam famili Lentiblariaceae, ordo Lamiales, yang ditemukan di kolam, danau, dan sungai. Tumbuhan ini berbentuk seperti lumut yang mengapung di air dan memiliki bunga yang umumnya berwarna kuning. Tumbuhan predator ini memiliki kantong berongga kecil yang secara aktif menangkap dan mencerna hewan kecil seperti larva serangga, cacing air, dan kutu air. Saat kantong tersebut terbuka, air akan mengalir masuk dan membawa mangsa bersamanya. Delstick gorgon. Delstick gorgon merupakan sejenis tanaman semak berdaun ramping yang ditemukan di Provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai semak penangkap serangga yang memiliki tentakel untuk mengeluarkan resin lengket sebagai perangkap mangsanya. Aldrovanda. Aldrovanda juga menggunakan metode snap trap untuk menangkap mangsanya. Tanaman terapung ini, biasanya berwarna hijau pucat, juga dikenal sebagai tanaman kincir air. Memiliki daun mirip dengan penangkap lalat Venus. Untuk menangkap mangsa yang lewat, mekanisme perangkap digunakan secara cepat, yakni perangkap lobus dilengkapi dengan rambut pemicu yang menyebabkan perangkap menutup dengan cepat dan tepat. Brocchinia reducta. Brocchinia reducta merupakan tumbuhan dari kelompok bromeliad karnivora, yakni tumbuhan sejenis nanas pemakan daging yang tumbuh di Amerika Selatan. Daun yang berbentuk seperti bunga akan mengeluarkan aroma manis yang dapat menarik serangga. Lili kobra. Lili kobra merupakan anggota keluarga tumbuhan kantong semar. Dinamakan lili kobra karena memiliki kemiripan yang mencolok dengan kepala kobra yang dibesarkan. Daunnya yang bercabang menambah citra ular.
Tumbuhan predator ini menggunakan nektar untuk menarik serangga dan bekerja seperti kantong semar lainnya. Triphyophyllum peltatum. Triphyophyllum peltatum adalah tumbuhan predator yang sangat langka asal Afrika Barat tropis. Panjang batang tumbuhan ini bisa mencapai 50 meter dan tebal 10 cm. Tumbuhan ini memiliki siklus hidup yang kompleks. Sebelum berbunga, tumbuhan predator ini akan menghasilkan sulur seperti daun dengan permukaan lengket yang menjebak dan menyerap serangga. Tetapi setelah berbunga, ia tidak lagi menjadi pemangsa dan berkembang menjadi tanaman merambat seperti pohon anggur non-karnivora. Tular tanaman pemakan daging yang mematikan, menurut kalian manakah yang cocok ditanam di halaman rumah? Tulis jawabannya di kolom komentar.